Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pembelajaran berwawasan kemasyarakatan modul 2 yang bertema Ruang Lingkup Kebudayaan dalam Pendidikan. Sebelum kami membahas modul 2, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sapura. Saya akan membahas kegiatan belajar 1. Nama saya Elma Abriliana. Saya akan membahas kegiatan belajar 2. Nama saya Yusvianti. Saya akan membahas kegiatan belajar 3. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan menerangkan tentang pengertian kebudayaan. Kebudayaan dalam bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi, adab, akal, dan manusia. Dalam bahasa Belanda, kebudayaan diistilahkan dengan kata kultur. Dalam istilah bahasa Inggris, kebudayaan merupakan kultur yang berasal dari kata Latin coller, yang berarti mengolah dan mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertanah. Hal ini bahwa kebudayaan merupakan aktivitas manusia, bukan aktivitas makhluk lainnya, dan termasuk diri manusia. Adapun menurut beberapa para ahli, salah satunya yaitu David Taylor, bahwasannya kebudayaan merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain sebagainya, serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Adapun wujud dari kebudayaan, menurut Kuncaraningrat, wujud kebudayaan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu artifek, yang kedua sistem tingkah laku, yang ketiga sistem gagasan, dan yang keempat yaitu sistem ideologis. Yang pertama, artifek. Artifek merupakan sistem suatu hasil karya yang bersifat fisik yang dapat kita raba, seperti bangunan. Contoh dari bangunan yaitu Candi Borobudur, dan contoh dari benda-benda yang bergerak seperti kapal, motor, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu sistem tingkah laku. Sistem tingkah laku merupakan pola tindakan manusia yang berpola, yang bersifat konkret, dapat diamati dan divisualisasikan. Dan yang ketiga yaitu sistem gagasan, bersifat abstrak, tidak berwujud, dan hanya orang tertentu saja yang dapat memahaminya, terutama orang yang berbudayanya berbeda. Dan yang terakhir yaitu sistem ideologis. Sistem ideologis merupakan suatu gagasan yang dipelajari oleh warga masyarakat sejak dini, dan oleh sebab itu sangat sulit untuk diubah. Di dalam modul ini terdapat 9 unsur pokok kebudayaan. Sebelum saya sebutkan unsur-unsur pokok tersebut, ada 4 unsur pokok kebudayaan menurut Melville J. Horskovitz sebagai berikut. Berikut adalah 9 unsur pokok. Dari 9 unsur pokok tersebut, yang pertama adalah alam pikiran. Apakah alam pikiran itu? Marilah kita simak 9 unsur pokok tersebut. Alam pikiran. Alam pikiran merupakan suatu unsur kebudayaan yang termasuk immaterial. Hal ini mengandung makna bahwa alam pikiran tidak berbentuk fisik yang dapat dilihat dan diraba melalui panca indera. Tetapi alam pikiran dapat diwujudkan dalam bentuk ide, gagasan yang dapat dijadikan dasar untuk mewujudkan sesuatu. Unsur yang kedua yaitu religi.
Suatu sistem religi dalam satu kebudayaan selalu mempunyai ciri-ciri untuk sedapat mungkin memelihara emosi keagamaan itu di antara pengikutnya. Emosi keagamaan merupakan unsur penting dalam suatu religi. Unsur yang ketiga yaitu bahasa. Bahasa merupakan sarana utama untuk menerima pesan, berkomunikasi, berdiskusi, mengubah atau menyampaikan arti kepada pihak lain. Unsur yang keempat yaitu hubungan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial, kebudayaannya mengatur agar manusia mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, atau menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Unsur yang kelima yaitu hidup perekonomian. Unsur-unsur yang terdapat dalam hidup perekonomian yaitu peralatan, komoditi, dan benda yang diperlukan. Unsur yang keenam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu merupakan susunan pernyataan suatu objek yang merupakan kesatuan sistematik, lengkap, dan terperinci. Unsur yang ketujuh kesenian. Setiap kebudayaan memiliki ekspresi artistik yang dapat menimbulkan keindahan yang dapat dinikmati. Contohnya, seni rupa dan seni suara. Unsur yang kedelapan politik dan pemerintahan. Ialah merupakan hasil cipta manusia. Politik tidak dapat dilepas dari pemerintahan, karena politik yang dibentuk dan digunakan dapat mencerminkan jalannya roda pemerintahan. Unsur yang kesembilan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu unsur kebudayaan, karena proses pendidikan pada dasarnya merupakan hakikat dari kebudayaan itu sendiri. Proses pendidikan dapat ditinjau dari aspek filsafat, antropologi, sosiologi, dan psikologi. Dabba up DJ. Dabba Hahaha, mohon maaf guys, tadi hanya sekedar iklan biar kita nggak terlalu tegang menyaksikan video ini. Enjoy, lanjut. Berikut ini beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Pokok bahasan yang pertama yaitu fungsi pendidikan dalam kebudayaan. Salah satu proses yang luas dikenal mengenai kebudayaan adalah transmisi kebudayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transmisi kebudayaan artinya pengiriman. Jadi, fungsi pendidikan yaitu untuk mengirimkan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di dalam transmisi kebudayaan terdapat 3 unsur utama yaitu unsur-unsur yang ditransmisikan, proses transmisi, dan cara transmisi. Pembahasan yang kedua yaitu transformasi kebudayaan. Pada masyarakat modern, sekolah merupakan salah satu lembaga utama yang dipergunakan oleh orang dewasa dalam mewariskan kebudayaan. Karena di sekolah tidak hanya berupa transfer of knowledge, melainkan peniruan yang dilakukan oleh siswa terhadap apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Pokok bahasan yang ketiga yaitu peran keluarga yang berfungsi sebagai lembaga pewaris kebudayaan. Keluarga merupakan lembaga pewaris kebudayaan. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa keluarga itulah pendidikan yang lebih sempurna sifat dan wujudnya daripada pusat-pusat lainnya. Karena seorang anak lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam keluarga. Pokok bahasan yang keempat yaitu peranan pendidikan dalam kebudayaan. Peranan pendidikan dalam kebudayaan dapat dilihat dari perkembangan kepribadian manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan semata-mata transmisi kebudayaan secara pasti, tetapi perlu mengembangkan kepribadian yang kreatif, sehingga pendidikan berperan dalam pembentukan kepribadian manusia. Berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan kebudayaan. Penemuan dan invensi. Kedua proses ini menempati peranan yang penting, karena tanpa penemuan-penemuan yang baru dan tanpa invensi, suatu budaya akan mati. Difusi, akulturasi, dan asimilasi. Ketiga proses ini merupakan proses pembauran kebudayaan. Akan tetapi, di dalam akulturasi tidak menghilangkan unsur budaya masing-masing. Sedangkan di dalam asimilasi, menghilangkan kebudayaan asli serta membentuk kebudayaan baru. Inovasi. Inovasi mengandalkan adanya pribadi yang kreatif. Dalam setiap kebudayaan terdapat pribadi-pribadi yang inovatif. Keenam yaitu fokus, artinya berbagai kebudayaan memberikan penekanan
penekanan kepada suatu aspek tertentu, misalnya kepada aspek teknologi. Ketujuh yaitu krisis. Krisis dapat menyebabkan disorganisasi sosial. Pokok bahasan yang kelima adalah lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan. Lembaga pendidikan merupakan salah satu peranata sosial di dalam setiap kebudayaan. Menurut Kunchara-Ningrat, setiap peranata sosial mempunyai komponen yaitu sistem norma, personil, dan peralatan fisik. Pendidikan sebagai peranata sosial yang berwujud dalam bentuk lembaga sekolah dapat dikatakan sebagai pusat pembudayaan. Di dalam lembaga pendidikan ini bukan hanya terjadi transmisi nilai-nilai budaya, tapi juga pengembangan nilai-nilai budaya secara intensif, inovatif, dan ekstensif. Proses pengenalan, pemeliharaan, dan pengembangan wujud-wujud kebudayaan melalui proses pendidikan dilakukan melalui 3 modus, yaitu bentuk formal, non-formal, dan informal. Bentuk formal contohnya seperti sekolah, sedangkan bentuk non-formal contohnya adalah lembaga-lembaga kursus, dan bentuk informal tidak mengenal jangka waktu tertentu serta tidak berstruktur dan terjadi seumur hidup.